Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 27 ayat 5-10. Ini bagian kedua dari perikop tentang Yakub merampas berkat Esau dengan tipu daya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 27 ayat 5-10, demikian firman Tuhan. Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawa pulang. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, aku sudah mendengar ayahmu berkata kepada Esau, saudaramu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak untuk kumakan. Aku akan memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku meninggal. Sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba, ambillah bagiku dari sana 2 anak kambing yang baik. Aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang disukainya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan yang baru saja kita baca, dijelaskan tentang bagaimana Ribka menguping pembicaraan Ishak dan Esau. Lalu kemudian dia mendengar bahwa Ishak meminta Esau untuk mengolah atau memasak makanan buruan untuk dimakan, dan setelah itu dia akan memberkati Esau. Lalu saudara, Ribka kemudian merencanakan agar Yakub menerima berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Caranya dengan bagaimana? Caranya dengan menipu Ishak yang pada saat itu sudah menjadi tua dan juga matanya sudah mulai buta atau mulai tidak bisa kelihatan lagi dengan jelas. Saudara, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama tentang pentingnya kejujuran. Saudara, Ribka dan Yakub bersekongkol untuk mendapatkan berkat yang harusnya dimiliki oleh Esau. Tindakan ini kemudian akan menimbulkan sakit hati yang begitu besar kepada Esau. Dan Esau berusaha untuk membunuh Yakub, dan Yakub pun kemudian akhirnya melarikan diri dari tempat di mana mereka tinggal. Saudara, ketidakjujuran kemudian menghasilkan perpecahan dalam keluarga dan juga kebencian antar saudara. Saudara, ketika kita bersikap tidak jujur untuk mencapai tujuan kita, maka kita akan mendapat konsekuensi yang negatif, yang buruk, dan mungkin jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan sebelumnya. Mungkin konsekuensi itu tidak datang hari ini, tapi dia akan datang menyusul kita cepat atau lambat. Karena itu penting bagi kita untuk hidup jujur. Kejujuran akan membawa perdamaian. Kejujuran akan menjaga hubungan kita dengan orang lain dan khususnya dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena itu pentingnya kejujuran dalam hidup kita, khususnya dalam hidup antar sesama umat Tuhan, sesama anggota masyarakat atau sesama keluarga. Hidup di dalam kejujuran merupakan hal yang penting. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah percayalah kepada Tuhan. Saudara, Ribka membantu Yakub karena dia mungkin pernah mendengar bahwa Tuhan telah berjanji bahwa dia, anak yang tua, akan menjadi hamba yang muda. Itu tercatat dalam Kejadian 25 ayat 23. Dan berdasarkan nubuatan Tuhan itu, maka ia merasa bahwa ia harus mengambil tindakan supaya hal itu terjadi, meskipun caranya tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita berusaha untuk membantu Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak jujur. Saudara, iman kepada rencana Tuhan harus didasari oleh kejujuran dan kebenaran. Tanpa tipuan Ribka, Allah tetap saja bisa memberkati Yakub. Allah tidak butuh bantuan Ribka untuk memberkati Yakub. Ingat bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa, tapi juga caranya yang kudus. Karena itu penting bagi kita untuk tetap percaya kepada rencana Tuhan. Apapun pilihannya, kejujuran itu merupakan hal yang penting untuk dipilih. Dan ketidakjujuran merupakan hal yang harus ditolak, apapun alasan kita. Karena itu saudara, percaya kepada Tuhan dan jangan coba membantu Tuhan dengan cara-cara kita yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Amin.
Saudara, marilah kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang ada dalam situasi di mana saudara tergoda untuk tidak jujur demi mencapai tujuan tertentu? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa dan meminta Roh Kudus agar memberikan kepada kita kemampuan untuk beriman kepada rencana Allah dan juga hidup di dalam kejujuran. Saudara, marilah kita selalu percaya kepada rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau menjagai kami dalam istirahat kami malam dan pagi ini kami boleh bangun, itu hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan juga yang sudah mengajarkan kami tentang pentingnya kami hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kejujuran untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Seringkali kami tergoda untuk membantu orang lain dengan cara-cara yang tidak jujur, dan juga membantu diri kami mencapai hal-hal tertentu dalam kehidupan kami dengan cara-cara yang tidak jujur. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bahwa Engkau tidak butuh ketidakjujuran kami untuk bisa menggenapi rencana-Mu. Engkau sanggup untuk melakukan rencana-Mu, dan Engkau pasti akan melakukan rencana-Mu di dalam kekudusan-Mu. Karena itu kami pun harus menghormati kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami yang menjalani hari ini, ajar kami untuk menjalani hari ini dengan penuh pengharapan kepada Engkau saja, dan juga dengan penuh kejujuran, penuh kekudusan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.